Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang responsi praktikum pemrograman mobile. Untuk yang pertama, saya akan mendemokan dari hasil aplikasi yang telah saya buat. Pada tampilan utama itu akan menampilkan sebuah halaman login, kemudian kita akan coba masuk sebagai admin. Itu akan berpindah untuk login admin. Sekarang kita coba masuk sebagai user. Sini saya telah membuat database. User itu username Azmi dan password itu Azmi. Karena sini MD5 jadi sudah terekstrak gitu. Dan kita coba misal dengan username yang salah, Azmi F, kemudian password kita kasih Azmi. Kita coba login, username tidak terdaftar. Kemudian kita coba dengan username yang benar tapi password salah. Kita login, password salah. Dan kita dengan password yang benar juga, Azmi, kemudian login berhasil. Pada tampilan utama terdapat sebuah list atau daftar dari mobil yang tersedia seperti Brio dengan harga itu 33.000 per jam, Jazz 35 per jam, kemudian Expander itu 38 per jam. Misal kita akan melakukan sebuah transaksi, misal kita kasih Expander, kita klik, akan muncul data mobil seperti jenis, Expander, harga 38. Kemudian kita bisa lihat alamat dengan cara klik alamat. Nah, maka akan muncul, kita klik alamat rental mobil Expander. Kita kembali, dan misal kita akan melakukan suatu transaksi, kita klik transaksi, nama misal Azmi Husimadin, jenis mobil itu sudah terisi otomatis dan harga, dan kita waktu sewa misal 3 jam, kita klik transaksi, berhasil. Dan kita coba lihat di transaksi, tunggu sebentar. Nah, sini sudah tertambah Azmi Husimadin, Expander, lama waktu itu 3, harga jam 38, dan total harga itu 114.000. Dan kita kembali lagi, dan kita coba yang lain, misal Jazz, klik, kemudian bisa lihat alamat, kita klik alamat rental mobil, alamat rental mobil Jazz. Kemudian kita kembali, kita lakukan transaksi, misal nama UAD, waktu sewa misal 2 jam, kita klik transaksi, kemudian kita refresh, tunggu sebentar ya, kita refresh, maka tertambah nama penyewa itu UAD, jenis mobil Jazz, kemudian lama waktu itu 2 jam, harga 35, maka total harga itu 70.000. Dan kita kembali, kita coba kembali, kemudian klik 3 di pojok atas, dan kita logout. Dan kita coba sebagai admin. Untuk admin sendiri itu sudah ada username dan nama admin, dan password itu admin. Kita coba dengan username yang salah, admin F,
kemudian admin, kita login, username tidak terdaftar, misal admin dengan password yang salah, misal login password salah. Kemudian kita coba dengan password dan username yang benar, admin, kemudian login berhasil. Pada tampilan awal itu menampilkan daftar dari mobil yang tersedia di rental Brio 33. Kemudian kita coba klik untuk melihat itu ada jenis mobil Brio, harga jam per jam 33, dan latitude dan longitude itu untuk menampilkan alamat. Kita klik alamat rental mobil Brio, kita kembali lagi, dan misal kita akan mengubah, klik tahan, kita ubah, misal harganya menjadi 31, kita ubah, maka harga akan berubah. Dan misal kita akan tambah baru, misal jenisnya itu Xenia, misal harga per jam mungkin 25. Untuk latitude kita coba cari di Google Map ya, kita cari Maps, kemudian kita ke Google Maps, misal di daerah Jogja, sebentar ya, misal daerah Tugu, kita klik saja, maka akan muncul latitude dan longitude. Kita masukkan min 7.789 saya 782.922, dan untuk longitude itu 110.36.370. kemudian klik simpan, maka akan bertambah Xenia. Kita coba lihat di database mobil apa akan bertambah. Nah, maka akan bertambah jenis mobil itu Xenia, harga 25 dengan latitude dan longitude. Kemudian kita akan coba ubah yang Xenia, klik tahan, kemudian ubah, misal Xenia tipe ini cuma asal aja ya, misal G, dan kita klik ubah, maka akan berubah. Kemudian misal kita coba hapus yang Xenia, klik tahan, hapus, maka akan terhapus. Kita coba refresh, ditunggu ya, agak lama ya refresh. Nah, maka untuk Xenia itu akan terhapus. Kemudian di sini ada transaksi, itu untuk daftar transaksi yang ada. Terakhir kita tadi telah membuat transaksi, sebuah transaksi itu nama Asmi Fusimadin expander 3 jam. Kita coba klik. Nah, lihat Asmi Fusimadin expander 338 114.000. Kita kembali, misal kita klik tahan, kemudian kita lakukan ubah, misal nama diubah Asmi Fusi M, kita ubah, nama akan berubah, kita klik. Nah, nama berubah, kita lihat di transaksi, nama juga akan berubah, Asmi Fusi M. Dan kita kembali, terus misal kita akan mencoba hapus dengan nama UAD, kita klik tahan, klik hapus, maka akan terhapus. Kita coba refresh.
seharusnya terhapus sih, benar. Dengan nama UAD itu sudah terhapus. Dan kita kembali, kita coba logout, klik logout, maka akan keluar. Sebelumnya saya telah membuat sebuah database dengan nama pemrograman mobile, dengan tabel itu admin, kemudian mobil. Admin itu untuk login admin, mobil itu untuk data mobil, transaksi itu untuk data transaksi, dan user itu untuk login user. Kita lihat dari admin dulu. Kita tunggu. Pada tabel admin itu ada kolom ID, username, nama dan password, dan sudah ada datanya di sini ya. Kemudian untuk tabel mobil, kita tunggu. Ada ID mobil, jenis mobil, harga jam, latitude dan longitude. Kemudian untuk transaksi itu ada kolom ID transaksi, nama penyewa, jenis mobil, lama waktu, harga jam, dan total harga. Terakhir user itu ada kolom ID, username, nama dan password. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Pertama saya akan menjelaskan tentang web service, urut dari atas saja ya. Dari create mobil itu untuk menambahkan data mobil, kita panggil koneksi, kemudian respon itu sama dengan array, kita server request method post buat variabel jenis mobil dari post jenis mobil, harga jam dari harga jam, latitude dari post latitude, longitude dari post longitude. Kita buat query insert into tabel mobil dengan kolom itu jenis mobil, harga jam, latitude dan longitude dengan value dari variabel jenis mobil, harga jam, latitude dan longitude. Lakukan eksekusi, kemudian lakukan cek untuk mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh. Kita lakukan percabangan, jika cek lebih dari 0, respon kode itu 1, kemudian respon pesan itu stimulus data berhasil, else respon kode itu 0, respon pesan itu gagal menyimpan data. Jika tidak ada post, responnya itu 0, pesannya tidak ada post data. Dan kita lakukan encode JSON, kemudian tutup MySQLi atau koneksi. Selanjutnya untuk delete mobil itu untuk menghapus data mobil. Kita panggil koneksi.php, kemudian respon sama dengan itu array, server request method post, kita buat variabel ID mobil, dari post ID mobil, query itu delete from tabel mobil, where ID mobil sama dengan itu isi dari variabel ID mobil. Lakukan eksekusi, cek lebih dari 0, kemudian respon pesan 1, respon kode maksud saya itu 1, respon pesan data berhasil dihapus, respon jika else, respon kode 0, respon pesan gagal menghapus data, tidak ada post kode 0, kemudian respon pesan tidak ada post data. Lakukan JSON encode dan tutup koneksi. Kemudian untuk delete transaksi itu untuk menghapus transaksi. Kita lakukan pemanggilan koneksi.php, kemudian respon sama dengan array, request method post, variabel ID transaksi sama dengan itu post dari ID transaksi, query-nya itu delete from transaksi, tabel transaksi where ID transaksi sama dengan ID transaksi. Dan eksekusi, cek lebih dari 0 itu kode 1, pesan data berhasil dihapus, else respon kode 0, respon pesan itu gagal menghapus data, dan jika tidak ada post itu kode 0, respon pesan tidak ada post data, JSON encode dan tutup koneksi. Kemudian get mobil itu untuk mengambil data mobil berdasarkan inputan ID mobil.
kita sama seperti sebelumnya, variabel ID mobil sama dengan dari pos mobil, query-nya select all from mobil where ID mobil sama dengan ID mobil. Eksekusi cek, jika cek lebih dari 0, responnya respon kode 1, respon pesan data tersedia, dan kita buat respon data itu array. Kita perulangan while, ambil MySQL fetch object dari eksekusi, kita buat f ID mobil, kita ambil dari ambil.id mobil dari kolom ID mobil, kemudian jenis mobil dari kolom jenis mobil, harga jam dari harga jam itu maksudnya harga per jam ya, kemudian latitude dan longitude. Kita push ke dalam respon data, kemudian jika else respon 0, respon kode 0, respon pesan data tidak tersedia. Jika tidak ada pos, respon kode 0, respon pesan tidak ada pos data, kita JSON encode, close atau tutup koneksi. Get transaksi itu untuk mengambil data transaksi berdasarkan ID, sama server request method post buat variabel transaksi dari post ID transaksi, query-nya itu select all from transaksi where ID transaksi, eksekusi, kemudian cek lebih dari 0, respon 1, respon pesan data tersedia, respon data, kemudian buat array, perulangan, kemudian F itu ID transaksi sama dengan dari kolom ID transaksi dari pencarian yang ada ya, nama penyewa dan seterusnya. Kemudian kita push respon data dari F ini. Jika else respon kode 0, respon pesan data tidak tersedia, tidak ada post, itu respon kode 0, respon pesan tidak ada post. Lakukan JSON encode, terus tutup. Kemudian untuk koneksi dengan host itu localhost, user database nya itu username database ID, responsi dengan password ya sekian, kemudian nama database nya pemrograman mobile, dan login admin itu untuk login admin. Pertama panggil koneksi.php, respon misalnya array sama seperti tadi ya, kemudian variabel username post dari username, variabel password post dari password, query-nya itu select all from admin where username itu username, eksekusi cek lebih dari 0, kemudian perulangan MySQL fetch object, kita ambil itu password DB, ambil dari kolom password yang telah kita cari tadi, kemudian lakukan MD5 untuk mengembalikan. Jika password yang kita post itu sama dengan password pada database, maka respon kode itu true, respon pesan login berhasil, respon data itu admin ID sama dengan ID, username sama dengan username, nama sama dengan nama. Kemudian jika gagal itu respon sama dengan false, respon kode maksud saya, respon pesan password salah. Jika data tidak tertemu atau ini sama dengan 0, respon kode false, respon pesan username tidak terdaftar. Kemudian jika tidak ada post, respon kode false, respon pesan tidak ada post data. Lakukan JSON encode, tutup koneksi. Login user itu untuk login user sama seperti tadi, koneksi, kemudian variabel username post username, password post password, query-nya itu select all from user where username itu
username. Untuk ke bawahnya sama ya, untuk mempersingkat waktu saya cepatkan saja. Kemudian tampil mobil itu untuk menampilkan seluruh data mobil. Panggil koneksi, perintahnya untuk select all from mobil. Untuk order by itu untuk mengurutkan berdasarkan jenis mobil secara ascending. Kemudian kita eksekusi, cek lebih dari 0. Untuk respon kodenya 1, respon pesannya data tersedia, respon datanya itu array. Kemudian while ID mobil, ambil ID mobil, jenis mobil itu dari kolom jenis mobil, harga jam dari harga jam, latitude kolom latitude, longitude itu dari kolom longitude. Kita push ke dalam respon data dari variabel f ini, kita push. Kemudian jika else, respon kode 0, respon pesan data tidak tersedia. Kemudian JSON encode, kemudian close. Tampil transaksi itu untuk menampilkan seluruh data dari transaksi. Koneksi.php kita panggil, kemudian perintahnya itu select all from transaksi, order by, urutan berdasarkan nama penyewa secara ascending. Eksekusi, cek lebih dari 0. Kemudian respon kodenya 1. Kemudian di sini respon data array. Perulangan, kita ambil ID transaksi, ambil dari kolom ID transaksi, nama penyewa, jenis mobil, kolom jenis mobil, lama waktu, harga jam dan harga jam, total harga, di total harga. Dan respon 0, respon pesan tidak sedia, dan kita encode JSON, close, tutup koneksi. Transaksi itu untuk melakukan transaksi pada user. Sama request method buat variabel untuk menampung datanya, saya percepat ya. Kemudian query-nya itu insert, masukkan ke dalam transaksi pada kolom nama penyewa, jenis mobil, lama waktu, harga jam, dan total harga dengan value nama penyewa dan seterusnya. Jika cek lebih dari 0, simpan data berhasil. Jika else, gagal menyimpan data. Jika tidak ada post, tidak ada post data. JSON encode, tutup koneksi. Update mobil itu untuk update data mobil. Sama request method post, kita deklarasikan variabelnya. Kemudian query-nya itu update mobil, kita set jenis mobil sama dengan jenis mobil, harga jam sama dengan harga jam, latitude sama dengan latitude, longitude sama dengan longitude, where ID mobil sama dengan ID mobil. Eksekusi, cek, kemudian cek lebih dari 0, data berhasil diubah. Jika else, data gagal diubah. Jika tidak ada post data, JSON encode, kemudian kita close. Update transaksi itu untuk update transaksi yang ada. Sama request method post, ID transaksi kita deklarasikan semua di sini. Untuk query-nya itu update transaksi, set nama penyewa sama dengan nama penyewa, jenis mobil sama dengan jenis mobil, lama waktu sama dengan lama waktu, harga jam sama dengan harga jam, total harga sama dengan total harga, where ID transaksi sama dengan ID transaksi, dan seterusnya. Untuk web service yang tadi saya buat di Visual Studio, saya pindahkan ke Nonol Web Host. Kemudian saya akan jelaskan program dari Android Studio-nya. Pertama, kita membuat sebuah model itu untuk login admin. Terdapat private string pesan, kemudian boolean kode, kemudian login admin. Login admin itu yang ini ya, kelas ini ya, login admin. Terus kita buat getter dan setternya dari 3 variabel ini. Kemudian untuk login admin data terdapat string nama, string admin ID, dan string username.
kemudian kita getter dan setter. Selanjutnya untuk login user, sama seperti login itu, terdapat pesan, kode, dan login user data. Kemudian set getter dan setter dari 3 variabel ini. Kita ke login user data, terdapat string nama, user ID, dan username. Kemudian getter setter. Selanjutnya itu untuk model mobil, terdapat mobil, string pesan, integer kode, dan list dari data item mobil. Getter dan setter. Kemudian dari data item mobilnya itu ada integer ID mobil, string harga jam, string jenis mobil, string latitude, dan string longitude. Kemudian buat getter dan setternya, selanjutnya untuk transaksi ada string pesan, integer kode, dan list dari data item transaksi. Dan getter setter, kita lihat dari data item transaksi ada string nama waktu, string harga jam, string jenis mobil, string total harga, integer ID transaksi, dan string nama penyewa. Kemudian lakukan getter dan setter. Selanjutnya buat API request data. Sebelumnya yang retro server dulu ya. Kita buat retro server dengan base URL itu pmobileapp.webhostapp.com/responsi. Kita buat retrofit dan retrofit dengan nama connect retrofit. Kemudian buat API request data. Di sini ada post dari login admin.php. Kemudian kita call dari login admin dengan nama ARD login admin dengan parameter username dan password. Kita post login user.php, kita panggil, maksud saya call login user dengan nama ARD login user, kemudian dengan parameter username dan password. Kemudian post create transaksi itu untuk menambahkan data transaksi, call transaksi dan nama ARD transaksi dengan beberapa parameter. Kemudian get tampil transaksi untuk menampilkan seluruh data transaksi. Kita call dengan nama ARD transaksi dengan nama ARD itu ARD tampil transaksi. Kita post get transaksi itu untuk mengambil data transaksi berdasarkan ID. Kita call dengan nama ARD get data transaksi dengan parameter ID transaksi. Kemudian post update transaksi itu untuk update data transaksi. Kita call dengan nama ARD update data transaksi dengan beberapa parameter. Kemudian data transaksi itu untuk menghapus transaksi. Kita call transaksi dengan nama ARD data transaksi dan parameter ID transaksi. Kemudian post create mobil itu untuk menambahkan data mobil. Kita call mobil ARD create mobil dengan beberapa parameter. Kemudian tampil mobil itu untuk menampilkan seluruh data mobil. Kita call mobil ARD tampil mobil. Kemudian post get mobil itu untuk mengambil data mobil berdasarkan ID mobil. Kemudian post update mobil itu untuk update data mobil. Dan terakhir delete mobil itu untuk menghapus data mobil. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari ini programnya. Saya lanjutkan. Kita urut saja dari login user. Pertama kita deklarasikan variabelnya, kemudian kita find view dari tampilan yang telah kita buat seperti edit text username, edit text password, button login, dan login admin. Kemudian kita buat set on click listener pada button login dan login admin. Jika button login ditekan, kita buat variabel username, kita ambil data dari inputan add username dan password dari inputan add password. Kemudian masuk ke fungsi login dan parameter username dan password. Jika
login admin ditekan, kita lakukan intent dari login user ke login admin. Kemudian kita start activity-nya. Kemudian kita pindah ke fungsi login dengan dua parameter, username dan password. Kita buat API request data dengan nama ARD, kemudian retro server, connect retrofit, dan create API request data class. Kita call dari login user dengan nama login user. ARD data kita panggil fungsi ARD login user dan dua parameter, username dan password. Untuk username dan password kita ambil dari sini ya, dari inputan. Kemudian kita lakukan enquete pada login user. Pada on respond kita buat persabangan jika respon body tidak sama dengan 0 dan respon is successful dan respon body is kode. Kita buat sebuah session manager, new session manager, kemudian login user list. Kita buat login user data. Untuk login user data itu seperti nama, user ID, dan username. Kemudian kita panggil session manager with login session user. Untuk ini seperti admin, username, nama. Dan kita toast untuk menampilkan respon body get pesan. Selanjutnya kita intent dari login user ke main activity user. Start, jika else kita toast dari respon body get pesan. Kemudian on failure kita buat toast untuk menampilkan t get localized message. Kemudian untuk login admin, tidak beda jauh dengan login user, hampir sama sih, cuma ada sedikit perbedaan. Seperti di sini di session manager kita create loginnya ke session admin, kalau user kan itu ke session user. Untuk lain sih mungkin intent itu dari login admin ke main activity admin, kayaknya itu aja sih. Selanjutnya kita beralih ke halaman utama dari user dulu ya. Pada halaman utama user itu menampilkan data mobil, sebentar, user. Pertama kita deklarasikan variabelnya seperti session manager, recycle view, dan lainnya ya. Kemudian kita find view dari RV data, SRL data, dan PP data. Sebenarnya saya akan tampilkan dulu untuk XML nya. Pada tampilan main activity user itu kita buat relatif, kemudian buat swipe refresh itu untuk merefresh, kemudian kita buat recycle view dan progress bar. Kemudian di sini terdapat card item mobil, kita tekan. Pada card item mobil itu kita buat relative layout untuk menampilkan image, itu menampilkan mobil ya, gambar mobil. Kemudian ID, tapi ID saya buat visibility-nya itu gone. Kemudian text view nama mobil itu untuk menampilkan nama mobil, text view
nomor untuk menampilkan harga dari mobil. Kemudian kita kembali ke user, kita find view dari RV data, SRL data, dan PP data. Kemudian kita buat linear layout manager. RV data kita set layout managernya ke LM data. Kemudian kita buat dari SRL data ini set on refresh listener. Jika on refresh kita set refreshing true, kemudian kita panggil fungsi retrieve data, kemudian SRL data set refreshing false. Pada fungsi on resume kita panggil retrieve data, kemudian pada fungsi retrieve data buat pp data set visible, kemudian kita buat API request sama call dari model mobil, tampil mobil, kemudian kita panggil fungsi tampil mobil untuk menampilkan seluruh data mobil. Kemudian kita buat tampil mobil.enqueue, kita buat pada on respond, kita panggil data sama dengan itu respond.body.getData. Kita buat adapter data mobil user, kemudian pada on failure kita tampilkan toast gagal menghubungkan ke server. Selanjutnya untuk adapter data mobil user itu untuk menampilkan daftar mobil pada halaman utama user. Secara singkatnya untuk menampilkannya itu pakai set text, kemudian untuk find view itu untuk mengambil atau mengset, kita ambil pada teksnya yang akan kita buat tampilkan. Kemudian transaksi data mobil itu untuk melihat data mobilnya. Kita buat intent dari main activity user ke lihat mobil user dengan input ekstra seperti ID mobil dan lain-lain. Dan kita lihat pada kelas lihat mobil user, deklarasikan variabel, kemudian kita intent terima seperti ID mobil, jenis mobil dan lainnya. Kemudian kita find view di jenis mobil, harga jam, button alamat dan transaksi. Kemudian kita set tag pada edit text, jenis mobil dan harga jam. Kita buat set on listener pada alamat untuk berpindah atau intent ke maps activity class dengan put extra jenis mobil, latitude dan longitude secara activity. Kemudian set listener pada transaksi itu untuk intent ke transaksi user. Kita ke yang maps dulu. Maps ini untuk menampilkan alamat. Pertama kita deklarasikan variabelnya untuk mengambil nama atau jenis mobil, latitude dan longitude. Kita intent terima jenis mobil, latitude, longitude. Kemudian kita parse double dari x latitude dan longitude karena sebelumnya itu string. Kita pindah ke double. Kemudian kita lat lng itu untuk mengatur latitude dan longitude-nya. Latitude-nya dari variabel latitude, longitude-nya dari longitude. Kemudian markernya itu titelnya alamat rental mobil tambah jenis mobil seperti Brio, Avanza, Expander dan lainnya. Kemudian kita kembali ke adapter.
lihat mobil maksud saya. Tadi kan sudah ke yang maps, kemudian kita ke yang transaksi user. Kita deklarasikan variabelnya, kemudian kita intent terima seperti jenis mobil dan harga jam. Kita event view, kemudian kita set pada jenis mobil menggunakan X jenis mobil, set pada harga jam menggunakan X harga jam. Kemudian kita set on click listener pada button transaksi. Kita get text dari nama penyewa, get text jenis mobil, get text lama waktu, dan get text harga jam. Ini untuk validasi jika data belum diisi. Jika sudah diisi semua, kita ke fungsi create data. Kita parse integer dari lama waktu, harga jam. Kemudian untuk total harga jam itu dari variabel lama waktu dikali harga jam. Kemudian untuk tampilan user itu saja. Kemudian ke adapter data mobil. Pada adapter data mobil itu untuk menampilkan data mobil pada halaman utama admin, sama sih seperti user, hanya saja bedanya itu pada ini untuk admin itu ada set on long click listener, itu untuk ubah dan hapus data mobil. Kemudian kita lihat dulu, ya kan tadi sudah kita back, kita logout, kita pindah ke admin ya, admin. Ini tadi sudah, ini dari adapter data mobil, dan klik lama. Nah ini kan ada ubah hapus, itu operasinya yang ini, dari item view ke bawah sampai sini. Kemudian jika ubah itu ubah data mobil, kelasnya itu yang ubah data mobil. Kemudian untuk hapus itu kelasnya yang nggak pakai kelas sih, cuma di adapter data mobil. Kemudian yang negatif kan ini pada dialog positif kan ada hapus, itu kita delete data. Kemudian kita lihat fungsinya itu untuk ARD delete data, itu untuk menghapus data mobil. Kemudian pada transaksi itu kelasnya yang lihat transaksi admin, itu ada adapternya ini untuk menampilkan transaksi seperti jenis mobil, ini jenis mobil, nama penyewa, lama waktu. Pada bagian adapter ini secara singkatnya itu ini untuk mengset dari ID, kemudian nama penyewa, jenis mobil, dan lama waktu. Kemudian ini untuk in view dari text view nya, yang untuk menampilkan tadi itu seperti nama, kemudian jenis. Kemudian ini set on click listener, jika item dipencet maka akan melakukan ini lihat data, ke fungsi lihat data. Sebelumnya itu kita pastekan dulu
untuk mengubah ID transaksi ke integer. Kemudian kita ke lihat data. Lihat data itu untuk menampilkan data ketika kita klik. Pertama kita deklarasikan list data, kemudian kita get ID transaksi, kemudian nama penyewa, jenis mobil dan lainnya, dan kita intent ke lihat rinci transaksi admin. Jangan lakukan put extra seperti ID transaksi, itu untuk mengirim seperti ID transaksi akan ditampilkan di kelas lihat rinci transaksi admin. Kita kembali ke atas. Kemudian jika item view kita set on long click listener, kita buat sebuah dialog untuk hapus dan ubah. Jika hapus, kita pergi ke fungsi delete dialog. Itu akan memanggil ARD delete data untuk menghapus transaksi. Kemudian untuk ubah data itu pergi ke get data, fungsi get data. Di sini kita panggil list data transaksi untuk mengambil seperti ID transaksi, kemudian kita intentkan ke ubah transaksi admin untuk mengubah data transaksi dengan put extra seperti ID transaksi, nama penyewa dan lainnya. Kemudian kita ke yang ubah dulu ya, ubah transaksi. Pada ubah transaksi pertama kita intent terima seperti ID transaksi, nama penyewa, kemudian kita find view seperti ID text nama penyewa, kita set pakai data yang ini. Kemudian jika button ubah diklik, maka kita ambil get text dari inputan ID textnya, kemudian kita parse integer. Kan sebelumnya ini string, kita parse dulu menjadi integer, kemudian ke update data transaksi. Kita panggil ARD update data transaksi dan parameter ID, nama penyewa, jenis mobil, nama waktu dan harga jam serta total harga. Pada on response kita kasih toast berhasil, on failure kita kasih toast gagal move on ke server. Dan kita kembali ke data transaksi admin. Kita yang lihat data mana tadi ya, set on click. Ini lihat data. Kemudian intent kita lihat rinci transaksi data. Kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Kemudian intent terima seperti ID transaksi, nama penyewa dannya, find view seperti add nama, jenis mobil, kemudian kita setkan pada ID textnya. Kayaknya sudah semua ya, sudah saya hasilkan semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.